Halo, assalamualaikum, jumpa lagi di Ibu Cooking Channel. Di video ini kita bikin roti tawar lagi ya. Roti tawar ini memang warnanya kuning muda seperti ini karena aku kasih pasta kuning muda. Kemarin aku bikin roti tawar kukus yang pandan, sekarang aku bikin yang kuning. Kalau kemarin tuh warnanya yang dikukus pandan ya, hijau, dan juga ada yang dikukus yang warnanya biasa aja, netral, nggak dikasih pewarna. Tapi kali ini aku bikin yang dipanggang tapi aku kasih warna kuning muda, jadi kayak roti jadul gitu ya teman-teman. Dan tentunya pakai tepung terigunya aku pakai yang cakra, tepung sejuta umat, yang dimanapun kita bisa temuin ya. Sengaja aku bikin ya versi ekonomis aja, dengan tepung yang mudah kita dapatkan di toko mana saja ya. Dan aku nggak menggunakan pelembut atau pengempuk ya, aku pakai spong method atau pakai biang, adonan biang, sehingga juga bisa bikin rotinya empuk. Kalau di compare ya, yang roti pandan itu aku nggak pakai metode biang, aku nggak pakai pengempuk. Hasilnya kalau dikukus mantap ya teman-teman. Kalau bikin roti yang nggak dipakein pengempuk atau pakai biang, bisa dikukus hasilnya malah lebih ya lumayan empuk lah gitu. Oke, langsung aja kita bikin adonan biangnya. Ini pakai 50 gram tepung terigu cakra, setengah sendok teh ragi, airnya kurang lebih 100 ml ya, 75 atau sampai 100 ml. Didiamkan sampai busanya itu buihnya itu banyak. Kemudian lanjut 1 butir telur dicampur dengan susu cair kurang lebih 150 ya susu cairnya. Kalau pakai gula pasir kita larutkan dulu ke susu cairnya biar larut, karena gula pasir masih ada kristal-kristalnya ya. Kecuali kalau mau pakai gula halus langsung dicampur sama tepung terigu. Untuk adonannya ya, ini aku pakai 200 gram terigu cakra kembar dan 1 sendok teh ragi. Untuk ragi bisa dikurangin ya teman-teman, bisa setengah sendok teh aja. Ternyata kalau pakai adonan biang itu malah lebih cepat lentur, malah lebih cepat juga ngembangnya, jadi bisa hemat ragi ya. Jadi total ragi bisa 1 sendok teh aja, yang setengah sendok teh buat adonan biang, yang setengah sendok teh lagi buat untuk adonan roti utamanya ya. Seperti ini kita aduk-aduk sampai kecampur. Kemudian kalau mau pakai gula halus kita bisa saring dulu gula halusnya, karena masih ada gerinjel-gerinjelan supaya tidak supaya rata ya teman-teman. Terus ini 1 butir telur aja aku pakai. Biasanya 200 gram itu aku pakai 2 kuning telur, tapi karena ekonomis kita pakai 1 butir telur aja, atau telurnya bisa di skip ya. Karena dengan biang tadi tuh, adonan biang itu bisa juga menggantikan telur sama ini pelembut atau pengempuk roti, lebih hemat jadinya teman-teman. Dan ini aku pakai gula halus karena mau ada manis-manisnya, tapi kalau nggak pakai gula halus pun nggak apa-apa untuk roti tawar ya. Dan ini adonan biangnya udah lebih dari 2 jam, dan sampai mulur-mulur gini berarti dia udah bagus ya. Untuk proofing adonan biangnya itu tergantung suhu masing-masing ya, kalau dingin memang agak lama. Dan lanjut kita pakai margarin dan pakai garam secukupnya. Karena margarin itu beda banget sama butter. Kalau butter itu lebih empuk ya, lebih lumer, jadi gampang adonnya. Tapi kalau pakai margarin ini lebih padat, sehingga kita harus lelehkan dulu ya teman-teman. Ini aku lupa, kalau pakai margarin itu dia kan teksturnya padat, harusnya aku lelehkan dulu, tapi nggak apa-apa lah. Cuman kalau udah diaduk begini kita harus hancur-hancurin gumpalan margarinnya itu supaya kecampur rata. Nah, biar nggak susah-susah banget, kita tambahkan aja minyak goreng supaya lebih lancar ya ngadonnya. Karena pakai adonan biang itu jadi bikin adonannya itu lebih cepat lentur dibanding nggak pakai adonan biang. Ini lebih cepat lentur dan juga bisa mempersingkat waktu ulen ya. 200 gram dengan ulen tangan itu lumayan teman-teman ya, pegel juga. Tapi kalau udah biasa sih enggak.
karena mau pakai ala-ala roti jadul gitu ya, kita pakai pewarna kuning muda seperti ini. Terserah sih teman-teman mau pakai pewarna atau enggak ya, bebas. Lalu kita uleni sampai semuanya kecampur, sampai sudah tidak nempel lagi di baskom. Kita eber-eber begini, dan ini mulur banget, udah kelihatan nanti rotinya itu cepet empuk ya, maksudnya nggak keras, dan seratnya itu bagus gitu. Untuk proofingnya saya siapkan air hangat di dalam panci yang udah dikasih untuk penaruhnya itu kayak dandang lah, dan ditutup rapat. Itu pasti bikin rotinya itu cepat ngembang. Jadi ngeproofingnya kayak gitu ya teman-teman, biar cepat ngembang. Lanjut kita bagi-bagi, kita pipihkan. Aku punya loyang yang ukuran yang maksudnya lengkung gitu ya, agak melengkung, jadi bagus buat roti-roti jadul, roti sisir ya. Oke, roti sisir ya teman-teman, bisa bikin juga roti sisir model kayak begini. Kita pipihkan dengan rolling pin sedikit ya. Sama untuk proofing yang kedua ini juga aku tuh pakai air hangat di panci, lalu ku tutup biar cepat mengembang. Karena lagi musim hujan, pasti hawa tuh sejuk-sejuk, mendung-mendung dingin, makanya kita taruh di air hangat aja. Jadi kayak model kayak ngukus ya, tapi nggak dikukus, nggak dinyalain apinya, hanya untuk kayak diungkep lah, kayak diungkep gitu. Dan itu cepat banget ngembangnya. Nah di sini karena aku overproofing ya, agak kelamaan proofingnya, sehingga yang tadinya di atasnya itu kelihatan lipatan-lipatannya bagus, akhirnya malah adonan itu agak melebar ke bawah nih teman-teman. Ya kan harusnya seperti ini lipatannya ya, tuh kelihatannya cantik ya di permukaan atas loyang itu. Ternyata dia overproofing, jadi ngelebar-lebar tuh. Kalau pakai metode air hangat itu ya, diungkepin gitu, jadi bikin rotinya itu cepat ngembang. Karena aku tinggal sebenarnya ada urusan, malah jadi overproofing. Tapi nggak apa-apa, akhirnya aku ke atasnya lagi adonannya. Alhasil si rotinya itu bagian atasnya jadi rata teman-teman, nggak bergelombang kayak gini lagi. Jadi aku cubit-cubit, aku ratain lagi ya, harusnya kan seperti ini nih ya, bergelombang-gelombang tarang. Nah si overproofing sedikitku tinggalin buat nganter anak sekolah, jadi kayak gini nggak apa-apa, nggak masalah ya. Dan kita olesi kuning telur sama susu evaporat ya, katanya sih bikin glowing. Nah betul juga bikin glowing, tapi kalau nggak ada ya kita kasih susu cair aja, biar juga atasnya itu lebih lembut dan tetap glowing. Ini yang udah kita panggang, dan biar mengkilap, kita bisa tambahkan juga margarin, kita olesi di atasnya. Pinggirnya sih memang agak kecoklatan banget, tapi memang matching kalau kita kasih pewarna kuning muda itu, jadi bagus juga kalau rotinya itu kecoklatannya kayak gini ya. Nah ini karena loyangnya itu agak melengkung, jadi sebenarnya ini loyangnya bisa dipakai buat bolu gulung ya teman-teman, jadi tinggal masukin aja ke sini, lebih praktis. Tapi bisa buat roti-roti juga ya, jadi udah ada garis-garisnya gitu, nanti kita tinggal ngiris-iris sesuai dengan garisnya ya. Aduh kalau udah pagi gini agak-agak ngantuk. Oke. Lalu kita akan olesi tentu saja dengan berbagai macam olesan. Mau kasih roti, coklat ya, mau telur ya, bebas. Nah ini kan kalau begini udah gampang ya diirisnya, tuh lihat teman-teman, teksturnya itu empuk banget, empuk, dan juga
apa ya, enak rasanya ya, walaupun ekonomis ya. Bisa tanpa telur juga bisa, banyak yang di skip itu telur bisa ya. Kalau nggak mau gula halus atau gula pasir juga bisa di skip, dan juga bisa udah kita nggak pakai pelembut atau pengempuk roti lagi, ini udah empuk, udah lembut, walaupun dipanggang, mau dipanggang mau nggak dipanggang juga tanpa pengempuk itu bisa ya. Kalau yang roti tawar pandan kukus yang aku upload di video sebelumnya itu juga nggak pakai metode spong, nggak pakai metode adonan, polos banget ya, nggak ada pengempuk, nggak ada metode biang, tetap enak rotinya kalau dikukus. Tapi kalau dipanggang ya jadinya kayak gini teman-teman, enak banget kalau kita pakai metode biang tuh, lembut ya. Tuh ya teman-teman, bisa buat aneka cemilan yang lain. Roti tawarnya bisa diolah lagi ya, bisa jadi bagelan ya, bisa jadi sandwich, bisa jadi untuk ya macam-macam cemilan ya. Jadi buat digado gini sarapan juga tinggal oles aja sama keju atau sama coklat. Thank you, semoga bermanfaat.